Shalom, berjumpa lagi bola-bola Inyo Manis. Pada postingan kali ini saya akan mengomentari tentang konflik Arab Israel, Palestina dengan Israel. Konflik Arab Israel ini, khususnya Palestina Israel, ini sudah berjalan berlarut-larut. Sejak berdirinya negara Israel, sejak Israel sadar untuk kembali mendirikan suatu negara, bukan hanya bangsa. Mereka kembali ke Sion, kembali ke tanah Kanaan perjanjian. Mereka ingin mendirikan kembali negara seperti yang dulu. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Daud kembali untuk mendirikan bangsa dan negara, bukan hanya ada bangsa. Waktu itu tahun 48 Israel itu hanya ada bangsa tapi tidak ada negara. Karena wilayah Israel saat ini itu bagian provinsi kekuasaannya Ottoman Turki. Dinasti Utsmani. Israel dijajah, dicaplok oleh pihak Muslim sehingga daerah itu tidak ada negara Israel, tidak ada kerajaan Israel, yang ada hanya bangsa Yahudi di daerah itu. Itu provinsi wilayahnya Utsmaniyah. Di saat dinasti Utsmaniyah runtuh, muncullah kesadaran untuk kembali membangun wilayahnya yang dulu dicaplok, dikuasai, dianeksasi oleh pihak Muslim. Akhirnya berdirilah negara Israel tahun 48. Pada waktu munculnya negara Israel itu tidak mudah karena Israel bangsa yang kecil orangnya sedikit. Di saat dia ingin mendirikan kembali negaranya, diserbu oleh semua banyak bangsa-bangsa Arab. Israel ditawur perang tahun 47-48 itu ditawur oleh Lebanon, Syria, Mesir, Yordania, negara-negara Arab yang lainnya. Jadi anak kecil sendirian diserbu dengan negara-negara Arab segitu banyaknya. 1 lawan 7 atau 8 negara kalau nggak salah. Saat itu Israel di dalam liputannya majalah angkasa yang ada di Indonesia, majalah tentang alat-alat tempur. Di tahun 47 Israel minta tolong Amerika. Amerika sama sekali tidak mau memberi bantuan karena Amerika punya kepentingan dagang dan bisnis yang besar di Arab. Banyak kerjasama dengan negara-negara Arab yang punya tambang-tambang minyak. Jadi perang 47 tidak ada persenjataan dari Amerika yang diterima oleh Israel. Israel terima bantuannya itu persenjataan dari Mesir dan Perancis kalau nggak salah. Tapi Mesir dan Perancis hanya kasih senjata. Kamu beli senjata, mana uangmu? Oh ya, oke. Terima kasih kamu udah beli. Ini senjata yang kamu inginkan. Mereka hanya jual senjata. Perancis dan Inggris hanya menonton pertarungan antar negara Israel yang kecil, jumlahnya sedikit, dikeroyok oleh 7-8 negara Arab. Entah kenapa negara-negara Arab yang segitu banyaknya kalah semua dan Israel berdiri jadi negara. Perang yang besar kedua kalinya itu perang tahun 67, di mana atas inisiatif Mesir dan Uni Emirat Arab yang sempat didukung juga oleh Irak, berkoalisi dengan Syria dan Yordania, Israel yang kecil dikeroyok dari utara, dari Syria, diserbu dari Yordania, diserbu dari selatan tenggara sini, dari Mesir. Dikeroyok 5 negara. Jadi bangsa yang kecil, sedikit penduduknya kecil, dikeroyok oleh ratusan pesawat tempur, ribuan tank dari utara, timur, selatan, dari mana-mana.
Yang menariknya, para pengeroyoknya yang besar-besar ini, coba bayangin, Israel sendirian bertarung lawan Syria, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Irak sempat mendukung bergabung dalam perang ini. 1:5. Dan yang anehnya, anak kecil yang ditawur oleh 5 negara Arab yang besar-besar dengan persenjataan Arab yang besar-besar yang tidak sebanding, mampu bertahan bahkan memukul mundur para pengeroyoknya. Jadi sekian bangsa Arab yang mengeroyok Israel anak kecil ini, para pengeroyoknya yang kalah. Dari perang 67, wilayah Israel menjadi luas karena wilayah-wilayah musuh yang menyerbu dicaplok sama Israel. Ada lagi perang Yom Kippur tahun 73. Demikian juga Israel dikeroyok. Nah, sejak konflik-konflik itu sampai hari ini, perang antara Palestina dan Israel tidak pernah kunjung berhenti. Padahal saya lihat upaya negara-negara Eropa dan Amerika sudah berkali-kali untuk mendesak perdamaian. Tapi seringkali begitu upaya perdamaian diajukan, ada aja pihak yang meluncurkan serbuan serangan roket-roket rudal-rudal kepada Israel, di mana serbuan ini akan direaksi dengan serangan balasan. Termasuk yang akhir-akhir ini, Israel berhari-hari dihujani 500.000 roket selama 1-2 hari, dan ini terus kontinu di semua kota-kota Israel. Saya begitu nonton film penyerbuan hujan roket, hujan ditambah julus. Wih, kalau misalnya ini negara saya, Surabaya dihujani roket seperti ini, atau Semarang atau Jakarta, Bogor diserbu, dihujani roket, ratusan ribuan roket, maka wajar kalau saya sebagai bangsa Indonesia, apalagi kalau saya presiden Indonesia, memutuskan balas. Hancurkan, habisi pihak yang musuh yang menyerang bangsa kami. Sebagai pertahanan diri, serangan balasan. Jadi saudara-saudara, kalau ngomong perdamaian ya tidak bisa. Salah satu terikat, senjatanya dirampas, dilucuti, dia terikat. Sedangkan pihak yang lain bebas dengan mengokang senjata, newembaki, ngerudal, basoka. Nggak mungkin. Kalau ngomong perdamaian ya dua belah pihak harus menurunkan senjata, nggak bisa salah satu. Nah, kalau salah satu dipaksa, dilucuti senjatanya, diikat, tak bisa ngapa-ngapain, yang lain dibebaskan melakukan serangan bom bunuh diri, menghujani rudal. Ini bukan perdamaian. Ini upaya untuk pembasmian suatu bangsa. Pemusnahan, ini upaya pemusnahan. Maunya membunuh, bukan perdamaian. Karena saya lihat Israel dihujani oleh berbagai kota di Israel dihujani oleh rudal-rudal oleh Palestina, maka bagi saya ya, sebentar lagi akan terjadi perang besar. Karena wajar kalau Israel membela warga negaranya, membalas serangan-serangan hujan rudal, ratusan dan ribuan rudal roket yang diluncurkan oleh Palestina. Kembali lagi ke masalah perdamaian Israel-Palestina. Kalau konflik diupayakan berdamai, masing-masing pihak menurunkan senjata, tidak bisa, maka perdamaian bisa diwujudkan dengan kemungkinan kedua, yaitu bangsa Palestina dan Israel dibiarkan menyelesaikan konflik mereka dengan kekerasan. Ayo, silakan galang laskar jihad. Orang Indonesia mau mendukung Palestina, kirim sebanyak-banyaknya laskar jihad FPI untuk bergabung dengan Palestina, Hamas. Siapa yang pro Israel? Ayo silakan bergabung dengan Israel. Dan oke, siap. Sudah, senjata sudah dipakai, bom, roket, tank sudah siap. Dor, silakan bertarung. Kita menyaksikan. Biarkan
Israel dan Palestina menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan. Sampai salah satu musnah dari muka bumi. Kalau ada salah satu musnah, entah Palestina yang musnah atau Israel yang musnah, anggap aja misalnya Israel musnah, maka terjadi perdamaian, tidak ada lagi konflik Palestina-Israel. Karena apa? Israel musnah. Nah, hanya dua kemungkinan ini. Kalau kita melihat suatu konflik, kemungkinannya cuma dua ini. Diupayakan untuk berdamai, kalau tidak bisa ya sudah. Silakan selesaikan dengan caramu. Salah satu slogan militer adalah, kalau ingin damai, ini slogan militer. Kalau ingin damai, jangan takut perang. Boleh urun rembuk memberikan usulan perang Palestina dengan Israel, jangan ada lagi yang nawur Israel. Karena perang tahun 47 Israel ditawur 78 negara Arab. Tahun 67 ditawur 5 nggak salah ya. Syria bergabung dengan Yordania, bergabung dengan Mesir bergabung dengan Uni Emirat Arab, bergabung dengan kalau nggak salah Irak, menyerbu dari seluruh penjuru, kalah. Tahun 67 juga. Kali ini saya minta pertarungan yang fair. Jangan main keroyok. Masa negara kecil saipet gitu dikeroyok sama sekian banyak negara Arab. Biarkan yang konflik Israel sama Palestina yang bermasalah selesaikan sendiri, kita nggak usah ikut-ikut. Karena kecapean, terlalu capek lah menghimbau, mengupayakan perdamaian. Sampai harus ada yang benar-benar musnah dari muka bumi, entah Palestina atau Israel. Supaya tercipta perdamaian. Tidak ada lagi konflik di kemudian hari antara Palestina dan Israel. Nah, jadi ini urun rembuk saya. Jadi kalau memang mau menyelesaikan perdamaian, ya selesaikan dengan opsi pertama. Kalau opsi yang pertama tidak bisa, ya opsi yang kedua. Saya dapat memahami pola pikirnya bangsa Israel bahwa umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Sulaiman itu memang pemilik sah daerah itu. Tidak pernah ada raja Palestina, tidak pernah ada raja Filistin satupun yang memerintah di Yerusalem. Itu hanya klaim, ini wilayahnya Palestina, ini wilayahnya bangsa Filistin. Itu hanya klaim. Sepanjang sejarah tidak pernah ada raja Filistin memerintah di situ. Ya. Jadi kalau Israel kembali ke tanah asli asal mereka, ya wajarlah. Tapi begitu dia datang ada konflik dengan orang-orang Muslim yang banyak bercokol di sana, ya wajarlah konflik. Dan kalau konflik ada, ya itu tadi, selesaikan dengan jalan damai. Dua-dua harus menurunkan senjata. Tidak boleh salah satu. Kalau upaya damai seperti ini tidak bisa diciptakan, ya udahlah. Kita biarkan yang berkonflik untuk menyelesaikan sendiri dengan kekerasan. Yang tidak terlibat, diam aja. Biarkan dua bangsa ini saling serang-menyerang dan saling menghabisi. Sampai salah satu meninggal, musnah dari muka bumi. Maka tercipta perdamaian. Tidak ada lagi konflik Palestina-Israel. Kira-kira begitu. Jangan main tawur lagi, karena sudah terlalu sering. Terlalu sering bangsa Israel itu ditawur 1 lawan 5, 1 lawan 7, 1 lawan 8 negara. Tapi anehnya ya bangsa yang kecil yang ditawur dari segala penjuru, dia bisa mempertahankan diri dari upaya pembantaian, pembasmian dari 7 negara Arab, 8 negara Arab yang mengeroyok bangsa Israel. Yang menjadi salah satu catatan sedikit, Arab Saudi memiliki militer yang terkuat dengan teknologi perang tercanggih di Arab, dekat dengan Israel. Turki punya teknologi militer sendiri yang cukup canggih. Mesir punya ribuan tank, punya kapal, bisa menyerang dari laut, dari darat, punya kapal pesawat tempur.
ada negara-negara Arab, Uni Emirat, Bahrain, Oman, Yordania, Syria. Kenapa bangsa-bangsa Arab tidak mengirimkan tentara dan menyerbu Israel? Kadang-kadang saya mikir, mereka punya uang banyak, kenapa ya? Turki punya uang banyak, punya tentara banyak, punya teknologi perang yang banyak. Arab Saudi itu uangnya tidak terhitung, sumber minyak, semua orang Islam di dunia datang setor uang. Orang kalau umroh ke Arab Saudi atau naik haji, itu sama dengan dari sisi bisnis. Orang Muslim setor sekian puluh juta kepada orang-orang di Arab Saudi per orang. Dan itu jutaan orang datang ke sana untuk umroh maupun naik haji. Punya pasukan begitu besar, punya senjata. Kok mereka diem ya? Ini kadang-kadang menarik. Kenapa para negara-negara Arab ini yang punya senjata dengan pasukan yang segitu banyak tidak mau turun? Saya kurang tahu, kemungkinan kapok. Karena udah 3 kali mengeroyok, menawur Israel. Tahun 47 dikeroyok Israel enggak kalah. Tahun 63 dikeroyok, tahun 73 perang Yom Kippur dikeroyok. Apakah mereka enggak mau menyerbu Israel karena punya pengalaman masa lalu atau pertimbangan-pertimbangan yang lain? Saya kurang tahu. Silakan bangsa-bangsa Arab menjawab sendirilah. Terima kasih, saya cuma memberikan postingan ini. Israel dan Palestina bagi saya harus turunkan senjata. Dua-duanya. Kalau enggak, biarkan kalian berperang, selesaikan dengan kekerasan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, saya mau lihat.